Tapi kita simak dulu nih, Gus Dur ini ada video nih, video orisinal nih pemirsa. Suara langsung dari beliau, langsung ya? dari Gus Dur. Wow, ini langka namanya. Langka ini kan ya. Langka video Gus Dur dengan seorang kiai namanya Kiai Maman. Kita simak Gus. Itu kalau udah jam 12 malam masih ngurusin NU itu namanya NU gila. Maaf panggil Gus. Gus Dur kita tahu, dan jauh sebelum ini Gus Dur sendiri yang bilang bahwa pemilu tahun ini akan mengalami masalah berat dan kacau. Termasuk begitu banyak orang-orang yang stres. Saya pernah menghitung orang gila dari Bandung ke rumah saya. Mungkin caleg yang gagal, Pak. Saya hitung ada 49. Lalu ibu saya nanya, Man, kamu ngitung apa, Man? Saya bilang, ini mah ngitung orang yang stres karena nggak jadi. Ada berapa? Ada 49. Loh, kok beda? Mama juga ikut ngitung. Saya bilang, berapa, Mah? Mama ngitung ada 50. Siapa satunya? Dengan kamu, katanya. Nah, Bapak bisa cerita nggak dengan orang-orang gila? Misalnya Bapak pernah cerita tentang orang NU gila, presiden gila, dan lain sebagainya. Ya, kalau gila sih banyak banget itu. Jadi ada orang, dia itu lulusan fakultas pedagogi pendidikan. Suatu hari untuk wisuda dia undang saya ke sana, bilang kepada semua orang yang ada di situ, hati-hati ya kalau keluaran dari fakultas pendidikan. Pada suatu hari seorang ahli pendidikan, ahli jiwa datang ke rumah sakit gila. Sampai di sana dia lihat ada orang duduk bersandar di tiang, tangannya pegang lidi, di lidinya itu ada talinya, ada benangnya ke bawah ke air. Dia menempatkan diri sebagai orang, dia bilang itu orang gila kan, dia bilang udah dapat ikan banyak, Pak. Masa dokter gila, masa begini aja dapat ikan? Jadi yang gila. Jadi yang gila yang mana? Nah, terus kan banyak sekali orang-orang dari kalangan ke rumah ini. Bapak kadang-kadang tidak mentaati nasihat dokter untuk bagi waktu. Karena yang datang itu ada yang pagi, ada yang malam. Gus Dur pernah bilang itu ada klasifikasinya. Ada orang yang kalau jam segini gila dan sebagainya. Ya, nggak mesti begitu. Nggak mesti. Gila itu macam-macam. Gila kerja ada, gila urusan organisasi ada, gila apa gitu. Contoh kalau gila organisasi itu dulu Dr. Fahmi Saifuddin. Periparan saya dulu. Jam 2.30 datang ke rumah saya di Jalan Kutilang. Dini hari itu berarti ya? Mas, di Jakarta Utara itu orang lain pengurus NU-nya berkelahi. Ayo kita ke sana yuk, Tanjung Priok. Bilang, Mi, kalau orang dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ngurusin NU, itu namanya orang seneng dengan NU. Tapi kalau udah jam 6 sore orang masih ngurusin NU sampai jam 12 malam, orang itu gila NU. Tapi kalau udah jam 12 malam masih ngurusin NU itu namanya NU gila. Nah, jadi menurut Gus Dur itu macam-macam tuh orang gila. Jadi bukan hanya gila NU atau NU gila ya. Gus Dur juga sempat menyinggung yang pernah disampaikan oleh jubir beliau ya di salah satu TV swasta. Jadi kepala negara atau presiden itu juga
di Indonesia itu rata-rata gila kata beliau kan. Yang terakhir itu setelah presiden pertama kan Pak Karno, saya nggak enak nyebutnya, saya bukan Gus Dur. Yang pertama Pak Karno, terus Pak Harto, terus Habibie, terus ketika Gus Dur loh. Kalau Gus Dur sendiri gila apa? Yang milih yang gila. Ya, itu pemirsa, mudah-mudahan terhibur dari humor-humornya Gus Dur yang tidak sekedar humor tetapi syarat dengan makna dan filosofi. Dan terkait dengan humor ini, jangankan kita ya sebagai orang NU, kiai-kiai NU yang memang humoris, sebab humor itu bagian dari cara membuka kebuntuan komunikasi dan juga menghilangkan ngantuk dalam ceramah di kampung-kampung itu. Seorang Romo Magni Suseno aja dalam satu artikelnya beliau mengatakan, saya iri sama Gus Dur, kok nemu aja humor-humor segar gitu deh. Gus Dur itu humor Gus Dur itu seringkali memecahkan persoalan yang sulit dan rumit kemudian menjadi cair dan memecahkan kebuntuan komunikasi. Jadi saya ingat nih ketika di pesantren dulu beliau ceramah ya tahun 2003 itu orang mungkin karena udah kecapean tuh kan pada diem, terus Gus Dur kan kebetulan suasananya itu Idul Adha. Gus Dur bilang, kepada bapak-bapak ibu sekalian saya ucapkan selamat merayakan Idul Adha. Orang jadi cair kan semua. Setelah cair Gus Dur jawab, oh banyak pencintanya Mbak Inul di sini. Nah, itulah keseruan-keseruan Gus Dur itu ya. Keseruan-keseruan yang seseru sampean kayaknya malam ini. Kenapa? Ada yang beda. Ada apa nih? Jangan-jangan sampean sudah menjadi orang NU beneran gitu. Bukan hanya sebagai aktivisnya NU, aktivisnya NU. Dari pecinya sudah ada Nahdlatul Ulama, luar biasa. Peci hitam dengan logo Nahdlatul Ulama. Kalau saya kan penggemar Mbah Mun. Mbah Mun itu kan saya pernah sowan ke beliau ketika itu saya pakai ada Garudanya. Di rumah saya juga ada Garuda kata Mbah Mun. Jadi sampai sekarang saya sering pakai peci yang ada logo Garuda. Ya anak saya juga namanya Garuda. Oh, iya. Oh, jadi sampai sudah tidak perlu menggunakan Garuda karena putranya sudah Garuda. Dan karena mungkin sampean baru dibaptis jadi orang NU. Bukan baru dibaptis. Kalau dari NU sih dari NU sejak lahir nih. Sebelum lahir sudah NU. Jadi kalau kata anak-anak sekarang ya, kalau digores tuh keluar darahnya NU. NU itu. Ya, ini untuk menghormati wafatnya Gus Dur, saya pakai sini. Ya sekali-kali juga sudah pantas kan nih jadi santrinya NU? Luar biasa. Mungkin tinggal jadi salah satu pengurus di Banom atau lembaganya NU lah gitu. Belum pakai sorban ya? Jarang lah, NU jarang pakai sorban. Ada sih teman jarang gitu. Ya, mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi dan terhibur. Hidup tanpa humor rasanya garing. Kurang. Ya, garing. Terima kasih dan terima kasih Gus Dur. Anda selalu menjadi inspirasi generasi muda dan generasi yang akan datang. Terima kasih juga buat Kiai Maman dong. Ya, Kiai Maman luar biasa. Anda itu tidak diragukan. Gus Duriannya atau orang dekat dengan Gus Dur. Sampai punya dokumen resmi gitu kan. Luar biasa. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.